Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kolom komentar. Insyaallah akan menjadi bukti kecintaan dan kasih sayang kita, sehingga kita mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, imam muda yang dirahmati Allah, salat subuh memiliki nilai yang tinggi dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan langsung umatnya yang menunaikan salat subuh. Orang yang menunaikan salat subuh juga disaksikan oleh para malaikat. Akan tetapi ada bacaan surah pendek yang tidak dianjurkan. Lantas, apa keutamaan salat subuh? Bacaan surah apa yang tidak dianjurkan di waktu subuh? Benarkah malaikat menyaksikan langsung ketika kita menunaikan salat subuh? Oleh karena itu, mari kita simak video ini hingga akhir agar tidak gagal faham dan tentunya menjadi penambah ilmu pengetahuan kita serta tidak tersesat. Apa keutamaan menunaikan salat subuh? Salat subuh ditunaikan jelang terbitnya fajar, waktu di mana orang-orang dalam keadaan terlelap tidur. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat subuh. Karena itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengkhususkan salat subuh mulia dengan keistimewaan tunggal. Salat subuh bahkan memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada salat lainnya. Saking istimewanya, orang yang mengerjakan salat subuh didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dan Imam Ibnu Majah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdoa, bahkan tidak ada perantara di antara Rasulullah dengan Allah secara jasadiah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat dengan Allah. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan salat subuh berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Bahkan jangan kau mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari salat, yang pada saat kau mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka." Hadis riwayat Imam Muslim. Apabila Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jaminan, mungkin akal manusia sulit untuk menjangkau dan menebaknya. Di antara janji Allah bagi hambanya yang taat menunaikan ibadah salat subuh adalah kelak di surga nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala.
Hal ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang duduk bersama Rasulullah ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada di dalam jaminan Allah. Bahkan jangan kau mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari salat yang pada saat kau mendapatkannya, justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan jaminan, mungkin akal manusia sulit untuk menjangkau dan menebaknya di antara janji Allah. Bagi hambanya yang taat menunaikan ibadah salat subuh adalah kelak di surga nanti akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa salat subuh merupakan waktu yang paling baik untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keindahannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lakukan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas. Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Lantas surah apa sajakah yang tidak dianjurkan dibaca ketika salat subuh? Begitu utama dan keistimewaannya salat subuh sampai ada bacaan surat tertentu yang tidak dianjurkan. Dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 78 dijelaskan bahwa malaikat menyaksikan langsung orang yang menunaikan ibadah salat subuh. Dari tafsir ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa pada salat subuh setelah bacaan Al-Fatihah disunnahkan membaca Al-Quran yang panjang, baik surat ataupun ayatnya, di mana tradisi nabi-nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan salafus saleh membaca ayat-ayat ataupun surah yang panjang ketika menjadi imam salat subuh. Maka dari itulah seorang imam salat subuh setelah membaca surat Al-Fatihah janganlah membaca surah pendek, apalagi super pendek seperti surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini bukan masalah sah dan tidak sahnya dalam bacaan dalam salat, melainkan masalah untung dan rugi. Perkara sah sudah pasti sah, akan tetapi rugi karena disaksikan banyak malaikat. Maka tentu sangat sayang sekali jika hanya ayat pendek yang dibacanya, karena apabila semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang dibaca dalam melaksanakan salat subuh yang disaksikan oleh banyak malaikat, akan menambah catatan amal kebaikan kita yang disampaikan ke Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali menunjukkan contoh-contoh bacaan salat subuh
yang menandakan syarat akan makna tertentu. Pada beberapa riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan sering membaca surah Al-Waqi'ah, surah At-Tur, surah Qaf, dan surah At-Takwir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga biasa membaca surah Ar-Rum, surah Yasin, dan surah As-Saffat. Dari Jabir bin Samurah, ia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan solat-solat wajib seperti solat yang kalian lakukan sekarang ini. Akan tetapi terkadang beliau meringankannya. Solat beliau lebih ringan daripada solat kalian. Dan terkadang dalam solat fajar atau subuh beliau membaca surah Al-Waqi'ah dan surah yang semisalnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Salat 2 rakaat sebelum subuh atau salat qabliyah subuh juga memiliki keutamaan. Keutamaan qabliyah subuh pahalanya besar dan fadilahnya digambarkan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Apabila seseorang mengerjakan salat subuh, niscaya ia akan dapat banyak keutamaan. Selain keutamaan yang telah disebutkan, ternyata orang yang menunaikan salat subuh disaksikan langsung oleh para malaikat. Apakah benar para malaikat menyaksikan kita ketika salat subuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan pahala yang luar biasa bagi mereka yang membiasakan salat subuh tepat pada waktunya. Pahalanya bahkan sebanding dengan salat semalam suntuk. Janji pahala ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan salat semalam suntuk. Hadis riwayat Imam Bukhari. Memang sebagai orang lalai mengerjakan salat subuh karena malas bangun pagi, padahal secara ilmiah bangun pagi dan menekan ibadah salat lebih baik daripada tertidur pulas dan malas-malasan. Di dalam ilmu sains menjelaskan pembuluh darah manusia akan mengembang pada tengah malam terakhir sampai menjelang siang. Kemudian secara berangsur-angsur sekumpulan sel darah akan menggumpal pada dinding pembuluh sehingga terjadi penyempitan. Inilah yang mengakibatkan tekanan darah tinggi. Dari segi medis pun mendukung aktivitas pagi untuk kesehatan tubuh. Salat subuh yang memicu orang bangun pagi juga akan menjadi penerang pada hari kiamat, hari di mana orang-orang akan ketakutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid untuk mengerjakan salat subuh dengan cahaya yang terang benderang, pertolongan pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah. Salat subuh yang dilaksanakan pada pergantian malam dan siang dimulai menjadi hal yang disukai para malaikat, karena pada saat itulah mereka malam dan siang sedang bertugas. Maka dari itulah mereka melaksanakan salat subuh pada awal waktu, sebab disaksikan oleh para malaikat, baik itu malaikat yang bertugas pada malam hari ataupun siang hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dirikanlah salat subuh, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Begitu sangat istimewanya menunaikan ibadah salat subuh. Selain mendapatkan pahala baik dari segi medis, disaksikan pula oleh para malaikat. Itulah beberapa keistimewaan salat subuh. Semoga kita semua
dimudahkan untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang pahalanya begitu sangat besar, sehingga lebih baik daripada dunia beserta isinya. Wallahu alam bissawab. Sekian, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.